dulu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore juga buat saudara-saudara yang saat ini beribadah melalui YouTube channel GKI Gatot Subroto, yang juga beribadah dari rumah masing-masing. Marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah kita, doa refleksi, aksi puasa, dan pantang. Karena itu sebelum memulai, mari kita bersaat teduh sejenak, diiringi musik yang lembut. Kami insan yang lemah ya Tuhan. Kami punya keterbatasan. Tidak semua rancangan Tuhan bisa kami ketahui. Tidak semua terkait dengan masa depan juga bisa kami ketahui. Dengan kesadaran itulah Allah, kami datang untuk menyapa Tuhan, sekaligus untuk mengakui keberadaan kami, mengakui dosa-dosa kami. Inilah kami Tuhan yang siap menyapa Engkau. Insan, tangisi dosamu. Insan, tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara. Dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang
salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Berharga tinggi amat. Saudara-saudaraku, selama Prapaskah ini kita diajak merefleksikan aksi puasa dan pantang kita. Hal tersebut mengingatkan saya bacaan Alkitab dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Demikian. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Dari sana kita belajar, saudara-saudara, bahwa ternyata berpuasa atau berpantang itu bukan hanya soal tidak makan dan tidak minum, tetapi umat diajak untuk melakukan sesuatu, untuk peka terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, untuk berempati melihat hal-hal yang mungkin bisa ia rasakan. Dan itu jugalah yang akan menjadi perenungan kita saat ini, saudara-saudara, supaya kita juga bisa lebih peka sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa merasakan berkat Tuhan sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Nyanyian lagi bagiku. Firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu. Firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia Firman kehidupan, hai pendosa dengarkanlah, firman kehidupan. Bagi
benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari saudara-saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita sebelum merenungkan dan merefleksikan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, sebentar kami akan merenungkan sabda Tuhan. Karena kami tahu dan percaya bahwa firman-Mu adalah pelita yang akan menerangi jalan dan langkah kami, yang akan menuntun kami pada kebenaran di dalam Kristus. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat menghayati firman-Mu dengan baik. Agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan yang berbicara kepada kami. Yang menyapa setiap kami yang letih menjalani rutinitas kehidupan kami. Yang letih akibat berbagai pencobaan yang seakan-akan tiada habisnya dalam dunia ini. Sapalah kami melalui firman-Mu ya Allah, agar kami dikuatkan, terlebih kami dimampukan untuk menjalani masa prapaskah ini dengan sebuah aksi nyata di mana kami diajak untuk melihat sekeliling kami, merasakan hal-hal yang mereka rasakan. Sehingga kami tersentuh ya Allah, kami bisa hadir bagi mereka untuk menjadi berkat, untuk menyalurkan berkat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya akan membacakannya sekali lagi buat kita semua supaya kita bisa lebih ingat, karena hanya 1 ayat saja. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam doa refleksi puasa dan pantang kali ini, kita diajak untuk merenungkan satu tema, yaitu menjadi berkat. Tentu tema tersebut saudara-saudaraku tidak asing bagi kita. Bahkan mungkin saudara telah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi berkat telah menjadi bagian
dari kehidupan saudara-saudara. Namun meskipun demikian, ada baiknya kita tetap merenungkannya, mengingatnya kembali, supaya kita bisa terus bertumbuh dan berkembang di dalam penghayatan kita akan panggilan kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini disebutkan bahwa panggilan orang yang percaya kepada Kristus itu adalah memberkati orang lain. Itulah panggilan orang Kristen. Orang-orang yang percaya dan mau memberikan dirinya mengikut Kristus. Atau dengan kata yang lebih sederhana bisa dikatakan bahwa kita ini dipanggil oleh Allah adalah untuk memberkati orang lain. Jadi kita dipanggil bukan hanya ingin menerima berkat, tetapi justru dikatakan supaya kita bisa memberkati orang lain. Nah, apa arti memberkati di sini, saudara-saudara? Memberkati yang dimaksud dalam bacaan kita di sini adalah berbuat baik. Jadi ketika kita diminta untuk memberkati orang lain, sesungguhnya itu mengajak kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik tentu banyak, saudara-saudara. Berbuat baik itu bisa kita lakukan melalui perkataan dan tutur kata kita yang baik, yang positif. Berbuat baik itu juga bisa ketika ada di dalam diri kita ada kesediaan untuk memberi, untuk membantu, untuk menolong orang lain. Dan cara untuk melakukan perbuatan yang baik itu tentu banyak sekali. Kita bisa melakukan yang baik, saudara-saudara, dengan cara berdoa bagi orang lain. Kita ingat saudara-saudara kita yang sakit, kita ingat nama mereka, kita bawa dalam doa kita. Kita teringat saudara-saudara kita yang sakit, yang tidak bisa kemana-mana. Kita teringat punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada mereka. Kita teringat saudara-saudara kita yang mungkin sedang lesu karena ia sedang berjuang menjalankan usahanya, sedang berjuang menggapai karirnya, sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya. Kita datang memberikan motivasi. Kita WA. Kita support mereka. Bahkan saudara-saudara, berbuat baik itu bisa kita lakukan dengan cara menjadi pendengar yang baik. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini, saudara-saudara, ada banyak orang yang ingin didengarkan. Di tengah-tengah persoalan yang terus akan tidak habis, ada banyak orang yang ingin didengarkan. Ada banyak orang tua yang merasa kesepian karena anak-anaknya telah pergi jauh dari tempatnya. Dia butuh orang yang bisa diajak bicara. Dia butuh orang yang bisa diajak guyon. Itu artinya saudara-saudara, menjadi berkat itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan. Dengan cara-cara yang sederhana. Dengan cara-cara yang tidak terlalu rumit. Dan meskipun sederhana saudara-saudara, tentu kita tahu bahwa sikap-sikap yang seperti itulah yang lebih baik dan positif daripada kita menyakiti orang lain. Daripada kita mencaci maki orang lain. Daripada kita membalas orang lain dengan sikap yang jahat. Karena saudara-saudara, jika kita membalas caci maki dengan caci maki tentu tidak ada habisnya. Yang ada atau yang muncul ya rasa benci dan dendam.
kita malah enggan bertemu dengannya, kita enggan berjumpa dengannya, kita enggan menyapanya. Tetapi yang menarik saudara-saudaraku, ternyata ketika kita diajak untuk menjadi berkat, untuk berbuat baik kepada orang lain itu, ternyata bukan hanya supaya kita tidak dibenci orang. Bukan supaya kita bisa menyenangkan semua orang. Bukan supaya kita bisa diterima semua orang, bukan hanya itu. Kita memberkati orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain. Supaya melalui kita, kebaikan dan berkat Allah itu bisa dinyatakan kepada setiap orang. Terlepas apakah orang itu menjahati kita, terlepas apakah orang itu mencaci maki kita, tetapi dikatakan panggilan kita adalah untuk menyampaikan kebaikan dan berkat Tuhan bagi mereka. Kita melakukan perbuatan baik, kita menolong orang lain, kita menjadi berkat bagi mereka adalah supaya orang lain itu dapat merasakan kasih Tuhan. Itu panggilan kita. Dan itulah yang disampaikan misalnya di dalam Injil Lukas ayat 6, pasal 6 ayat 36 dikatakan begini, saudara-saudara. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita berbuat baik karena Bapa kita sudah berbuat baik. Kita berbuat baik karena Bapa kita memang baik dan kita perlu menirunya. Menirunya dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal yang sama, menjadi sarana Tuhan untuk berbuat baik juga kepada orang lain. Dan tentu itu pasti membawa pembaharuan di sekitar kita. Saya ada satu cerita saudara-saudara, begini, Alkisah saudara-saudara, di zaman dulu itu ada sebuah desa, hiduplah keluarga pemburu dan peternak yang bertetangga. Nah, untuk membantu si pemburu ini memiliki anjing-anjing peliharaan yang galak dan juga kurang terlatih. Mungkin dia karena sibuk berburu jadi dia lupa untuk melatih anjing-anjingnya. Celakanya saat di rumah anjing-anjing itu bikin onar. Anjing-anjing itu sering melompati pagar rumahnya dan melukai domba-domba si peternak itu, tetangganya. Loh, kan jengkel ya Bapak Ibu. Lalu si peternak itu pun memperingatkan si pemburu supaya menjaga anjing-anjingnya. Hai tetanggaku, tolonglah anjingmu melukai ternakku, jagalah anjing-anjingmu, kata si peternak. Tetapi si pemburu itu tidak peduli. Hingga suatu hari saudara-saudara kembalilah terjadi begitu ya. Salah satu domba si peternak itu diserang dan dilukai. Dan lukanya itu cukup parah. Habislah kesabaran si peternak itu. Nah setelah berpikir lama, ya kemudian ini gak bisa diteruskan nih. Karena dia sudah mulai marah. Dia sudah mulai jengkel kepada si pemburu tetangganya itu. Lalu ia memutuskan pergi ke kota untuk menemui seorang hakim yang terkenal bijaksana. Lalu si peternak itu pun bercerita. Nah setelah si hakim yang bijak itu mendengarkan cerita dari peternak itu, lalu dia berkata begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Peternak yang baik, saya sebagai hakim mendengar aduanmu. Dan setelah mendengarnya,
saya bisa saja menghukum si pemburu itu untuk mengganti kerugianmu dan memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Itu bisa saya lakukan karena saya hakim. Tetapi begini peternak yang baik, bila itu saya lakukan, kamu akan kehilangan seorang teman, tetanggamu satu-satunya. Mana yang kamu inginkan atau mana yang kamu pilih? Teman atau musuh? Atau musuh yang jadi tetanggamu? Lalu dia berpikir, peternak itu berpikir, iya ya. Nanti kalau dia menjadi musuhku bagaimana ya? Lalu peternak itu bilang, Pak Hakim, jujur saja ya, walaupun saya merasa dirugikan secara materi, tetapi saya tidak ingin punya musuh, apalagi tetangga yang telah menjadi kawan saya sejak lama. Lalu hakim itu bilang, jawabanmu itu baik dan bijak. Jika kamu ingin domba-dombamu aman dan tetanggamu tetap menjadi teman yang baik bagimu, saya akan memberikan saran. Lalu si hakim itu pun memberikan saran kepada peternak itu. Nah setelah itu si peternak itu pun langsung setuju. Baik Pak Hakim, saya setuju. Lalu selesai, si peternak itu pulang ke rumahnya. Apa yang dilakukannya di rumah, saudara-saudara, sesampainya di rumah, peternak itu segera menuju ke kandang dan melihat ternaknya. Dia lihat dan dia cari mana domba yang sangat sehat. Lalu dia menemukan domba yang sehat, lalu dia ambil, kemudian dia potong, dia olah menjadi masakan yang lezat. Setelah jadi hidangan itu saudara-saudara, dia bawa ke tetangga-tetangganya. Dia berikan hidangan domba itu menjadi hadiah buat anak-anak tetangganya, anak-anak si pemburu itu. Bagaimana respon si pemburu itu dan anak-anaknya? Tentu mereka sangat senang sekali, saudara-saudara, mereka bersuka cita menerima hadiah dari tetangganya itu. Nah menariknya keesokan harinya, si anak-anak pemburu itu pun mulai asik, mulai mau datang dan bermain dengan domba-domba kecil yang lucu milik peternak itu. Dan si pemburu itu melihat anak-anaknya begitu mencintai domba-domba itu. Sehingga supaya anak-anaknya bisa belajar menyayangi domba-domba itu, keesokan harinya akhirnya si pemburu itu pun membuatkan kandang yang bagus buat anjing-anjingnya. Supaya anjing-anjingnya tidak lari dan melompati pagar. Sejak saat itu saudara-saudara, domba-domba peternak itu pun menjadi aman. Untuk membalas kebaikan si peternak itu yang sudah memberikan hadiah kepadanya. Lalu si pemburu itu pun setiap kali pulang dari berburu, hasil buruannya itu pun dia bagi ke si peternak itu. Si peternak itu pun tidak mau kalah, dia begitu bersuka cita menerima hadiah dari si pemburu. Lalu ketika ia mengambil susu dari ternaknya, dia pun membaginya, mengambil susu dan keju dan memberikan ke si pemburu itu. Singkat cerita saudara-saudara, si pemburu dan si peternak itu pun akhirnya kembali bertetangga dengan bahagia.
Nah, saudara-saudaraku, alangkah indahnya ketika kita bisa terlibat untuk menghadirkan kedamaian di sekitar kita. Alangkah indahnya jika relasi kita dengan orang lain bisa terjalin dengan baik. Ketika bisa saling memberkati, ketika bisa saling memperhatikan, akan ada sukacita yang luar biasa. Meskipun kita sadar saudara-saudara bahwa kenyataannya memang tidak selalu demikian. Tetapi yang perlu kita ingat dari bacaan kita saat ini adalah bahwa panggilan kita bukanlah untuk merusak relasi dengan orang lain. Kita dipanggil justru supaya kita bisa memberkati orang lain. Supaya kita bisa menjadi sarana Tuhan menyalurkan kebaikan orang lain. Mari saudara-saudaraku, kita nyatakan hidup kita menjadi berkat bagi sekitar kita, bagi orang-orang yang ada di dalam rumah kita, bagi tetangga-tetangga kita. Mari kita berbuat baik, menjaga perilaku dan sikap kita, supaya relasi kita dengan orang lain bisa terus bertumbuh dengan baik. Mari kita saling memperhatikan, mari kita saling memotivasi satu dengan yang lain, supaya kita bisa tambah semangat menjalani kehidupan ini. Semoga Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita sambut berkat itu dengan menyanyikan Di Dunia Yang Penuh Cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang melalui syafaat kami menyapa Allah yang memberikan kami berkat-berkat yang melimpah. Yang memberikan kami kemampuan
untuk menjadi sarana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami datang membawa anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di GKI Gatot Subroto ini. Anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami beribadah, mencoba merefleksikan kehidupan kami. Lindungilah anak-anak-Mu ini ya Allah, di dalam setiap karya dan pergumulan mereka. Di dalam setiap panggilan hidup mereka sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Kuatkanlah hati mereka agar mereka teguh di dalam panggilannya. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah rindu untuk saling menyapa, untuk saling melihat, untuk saling merangkul. Tetapi karena kondisinya masih pandemi, masih belum bisa bertemu. Kerinduan mereka kami bawa di dalam doa kami ya Tuhan. Agar di tengah-tengah kerinduan mereka, ada Tuhan yang senantiasa memberikan semangat bagi mereka, meneguhkan pengharapan dalam hati mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, yang terus berusaha menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kiranya sukacita Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Menambahkan semangat yang senantiasa baru setiap hari. Sehingga mereka bisa melihat wajah Yesus dalam setiap orang yang mereka temui. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang terus bersedia melayani Engkau. Kuatkanlah mereka. Sempurnakanlah setiap talenta mereka. Sehingga melalui itu semua Tuhan, mereka bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang terus berusaha, berkomitmen untuk menjalankan aksi puasa dan pantang. Kiranya Tuhan memampukan mereka. Ini doa kami ya Allah. Ini permohonan kami. Dengarkanlah kami. Kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari saudara-saudaraku kita kembali memuji Tuhan. Kita ingat kembali panggilan hidup kita, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan.
Nyatakanlah jaya Tuhan di dalam hidupku. Saudara-saudaraku, undurlah dari ibadah ini dan nyatakanlah panggilanmu melalui kehidupan sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita tutup ibadah ini dengan bernyanyi Kami Bangkit dari Abu. Saudara-saudara terkasih, demikianlah doa refleksi aksi puasa dan pantang kita saat ini. Tuhan memberkati saudara. Salam.